Seorang pria di Aceh Besar, Aceh membunuh mantan istri dan membuang jasadnya di perkebunan, pemirsa. Pelaku sakit hati saat ditagih uang bagi hasil penjualan rumah saat bercerai. Ironisnya, korban dibunuh usai berhubungan badan karena menuruti permintaan pelaku. Pria 49 tahun ini tega membunuh mantan istrinya NZ 45 tahun. Kasus ini terungkap setelah jasad korban ditemukan terbungkus mantel di perkebunan warga di desa Lambadeuk, Aceh Besar. Dari hasil pemeriksaan, motif pelaku tega membunuh mantan istrinya adalah harta, di mana pelaku marah saat korban meminta uang bagi hasil penjualan rumah saat mereka bercerai sebesar 50%. Pembunuhan ini berawal saat korban mendatangi rumah pelaku untuk mengabarkan dan meminta uang membeli obat untuk anak mereka yang sakit. Saat itu korban juga menyinggung terkait masalah uang hasil penjualan rumah, namun tidak ditanggapi pelaku. Korban kemudian menuruti permintaan pelaku untuk berhubungan badan. Namun saat pelaku meminta kembali untuk kedua kalinya, korban kembali menagih uang bagi hasil penjualan rumah. Hal ini membuat pelaku emosi dan langsung menganiaya korban dengan tangan kosong serta membenturkan korban ke dinding hingga tewas. Pelaku lalu menguburkan jasad korban di kamar mandi rumah untuk menghilangkan jejak. Setelah 18 hari dan sudah mengeluarkan aroma tidak sedap, pelaku menggali kembali kuburan korban. Setelah dibersihkan dari bungkus mantel, pelaku membuang jasad korban di perkebunan desa Lambadeuk hingga akhirnya ditemukan warga. Si korban mencoba menagih uang hasil penjualan rumah yang totalnya 150 juta, ya, kemudian korban meminta 50 juta bagiannya. Namun si tersangka tidak mengiyakan, ya, hanya diam saja dan emosi terhadap si korban, sehingga terjadilah perbuatan pembunuhan tersebut. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 2 sepeda motor, ponsel, pakaian, selimut serta cangkul yang ditemukan di lokasi kejadian, yakni rumah pelaku. Atas perbuatan sadis dan kejinya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polresta Banda Aceh. Dirinya dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Sebelumnya, sesosok jasad wanita ditemukan mengenaskan di perkebunan warga desa Lambadeuk, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar, Aceh. Kondisi jasad sudah membengkak dengan kaki tangan terikat, tanpa busana, serta dibungkus plastik mantel hujan. Dari hasil penyelidikan, korban adalah NZ, seorang ibu rumah tangga berusia 47 tahun yang merupakan warga Lambuk, Ule Kareng, Kota Banda Aceh. Paman yang membunuh keponakan perempuannya yang masih berusia 9 tahun di Sika, Nusa Tenggara Timur ditangkap setelah bersembunyi 6 hari di hutan. Sebelumnya korban dibunuh saat ditinggalkan orang tuanya pergi vaksinasi COVID-19 dan jasadnya ditemukan terkubur di hutan. Inilah detik-detik penangkapan AL, pria yang membunuh keponakannya di Kali Watuwulang, Desa Nirangkliung, Sika, Nusa Tenggara Timur. Warga dan polisi harus berhati-hati dan terpaksa mengikat pelaku agar tidak mengamuk. Sebelumnya, pelaku bersembunyi di hutan hingga 6 hari usai membunuh keponakannya. Pelaku kemudian dibawa ke Polres Sika dan diberikan pelayanan kesehatan karena kondisinya yang kurang sehat. Belum diketahui motif pelaku tega membunuh keponakannya. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan pelaku. Kondisi pelaku saat ini sudah dalam keadaan sehat, tapi karena sudah beberapa hari ke hutan, kita akan cek dulu ke rumah sakit berkaitan dengan kondisinya. Tapi secara umum dapat dilihat dalam keadaan sehat. Jadi kita nanti periksa dulu bahwa ada isu atau informasi atau sejenisnya yang mengatakan bahwa dia mengalami gangguan atau apa, kita nanti akan pastikan dengan kesejahteraan dan sebagainya.
Sebelumnya, Veronica Aviansi, 9 tahun ditemukan terkubur di perkebunan warga di Desa Nirangkliung, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Awalnya korban dititipkan orang tuanya ke rumah nenek lantaran akan pergi vaksinasi COVID-19. Namun karena gempa, vaksinasi dibatalkan. Ketika korban hendak dijemput, korban diketahui diajak ke kebun oleh pelaku. Karena tidak kunjung pulang, ayah korban bersama warga mencari ke kebun hingga menemukan korban terkubur dan ditindih batu. Kasus pembunuhan terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan di pantai tertutup sampah dan eceng gondok akhirnya terungkap, pemirsa. Korban dibunuh tetangga sekaligus kekasih gelapnya. Pelaku membunuh demi menguasai harta benda korban karena terjerat utang. Ya udah, pesakin ya. Yunarto, warga Gesikan, Wijirejo, Pandal, Bantul, Yogyakarta ini ditangkap setelah sempat kabur ke Surabaya. Duda usia 49 tahun ini ditembak polisi karena melawan saat ditangkap setelah membunuh seorang wanita yang 6 bulan jadi kekasih gelapnya. Pelaku dan korban selain menjalin cinta juga tinggal bertetangga. Namun karena terjerat utang, pelaku akhirnya membunuh Mularti demi menguasai harta benda korban. Setelah membunuh korban, pelaku lari ke Surabaya dan bersembunyi di rumah pacarnya yang lain. Sebelum ada sudah tersedia sama pacar saya. Oh, itu pacarnya ya? Pacar. Udah berapa lama hubungan sama korban? Setengah tahun. Setengah tahun ya? Sudah sering ketemuan ya? Sering. Oh, di Surabaya ada ini juga? Ada pacar juga di sana? Kasus pembunuhan berawal ketika pelaku dan korban bertemu untuk kencan di sebuah losmen di Pantai Parangtritis, Bantul. Usai berkencan, pelaku ajak korban jalan-jalan ke sebuah laguna sepi di sekitar Pantai Depok. Tergiur dengan harta benda korban, pelaku menganiaya korban hingga tewas. Dengan leluasa, pelaku lalu mengambil uang, kalung, dan cincin korban. Untuk menghilangkan jejak, pelaku tutup jasad korban dengan sampah dan eceng gondok. Sekitar jam-jam 10-an mereka kembali ke pantai lagi menikmati suasana pantai, dan ketika itu korban mengajak untuk pulang. Nah, pada saat korban mengajak untuk pulang, disinilah pelaku memang yang dari awal memang mengincar harta dari korban, memukul tangan korban sampai korban tidak bernyawa. Bersama Yunarto, polisi menyita barang bukti sepeda motor pelaku dan korban, perhiasan emas dan pakaian yang dikenakan korban saat ditemukan di TKP. Pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Sebelumnya, Mularti ditemukan tewas oleh seorang nelayan yang mencari limbah gabus untuk pelampung jaring. Jasad korban tertelungkup, tertutup tumpukan eceng gondok dan sampah. Korban ditemukan setelah 2 hari tewas. Yakinkan bajunya. Identitas korban terungkap setelah anak korban mengenali jenazah ibunya yang sempat dinyatakan hilang dan diposting di media sosial. Demi menguasai harta, seorang pria di Kulon Progo, Yogyakarta membunuh 2 teman wanitanya di tempat berbeda dalam waktu 2 minggu. Modus pelaku mengajak korbannya jalan-jalan, lalu merampas sepeda motor korban. Pelaku pembunuhan berantai 2 wanita muda di Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta ditangkap polisi di persembunyiannya wilayah Ngruno, Karangsari, Pengasih, Kulon Progo. Pelaku bernama Norma Andika Fauzi, 22 tahun, warga Tawangsari, Kulon Progo, diketahui merupakan seorang residivis kasus pencurian dan pemerasan. Pelaku membunuh 2 korbannya di waktu yang berbeda, lalu kemudian mengambil barang berharga, yakni sepeda motor dan ponsel, serta uang. Sebelum menghabisi korbannya, pelaku terlebih dulu berjalan-jalan bersama menggunakan sepeda motor korban.
Jadi sebelumnya korban dengan pelaku ini jalan-jalan, muter-muter, naik sepeda motor miliknya korban. Jadi itu yang diambil oleh pelaku. Atas perbuatan kejinya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis tentang pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan orang lain meninggal dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Selanjutnya pemirsa, seorang wanita warga Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga menjadi teman kencannya. Korban selamat setelah berpura-pura mati hingga akhirnya ditinggalkan pelaku. Seorang wanita bernama Fasiatul Rizky Arwantika, warga Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban ditemukan warga di tengah hutan lindung di Dusun Sepetek, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kondisi mengenaskan penuh luka senjata tajam. Saat ini korban masih menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Dr. Suwondo, Kendal, Jawa Tengah. Nyawa korban bisa diselamatkan, namun sepeda motor, perhiasan, handphone, dan uang milik korban hilang diambil pelaku. Kejadian ini berawal saat korban berjanjian bertemu dengan pelaku yang sudah dikenalnya selama 6 bulan untuk membeli handphone. Sambil menunggu, korban diajak ke hotel di daerah Limbangan. Di dalam hotel, korban diajak berhubungan badan oleh pelaku namun menolak. Saat perjalanan pulang, pelaku menganiaya korban dan mengambil semua barang berharga milik korban dan melarikan diri. Menurut dokter, korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka di kepala, muka, dan leher. Beruntung korban segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi gini, korban diantar polisi atas nama Pak Heru jam 3 pagi dengan luka di daerah kepala, muka, dan bagian leher. Yang paling parah itu luka di bagian leher. Luka tersebut sangat panjang dan dalam, panjangnya sekitar 20 cm, kedalaman 3 cm, lebarnya sekitar 10 cm. Keadaan pasien saat ini kita lagi dalam proses penstabilan, Mas, karena mengingat pasien kan datang dengan kehilangan darah yang sangat banyak. Nah, saat ini pasien dalam kondisi yang kurang stabil. Nah, sekarang kita lakukan transfusi untuk menstabilkan kondisi pasien. Kini polisi masih memburu pelaku dengan bekal keterangan sementara dari korban. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan memburunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sakit hati istrinya selingkuh hingga hamil, seorang residivis membunuh selingkuhan istrinya. Realita akan segera kembali usai jeda.